Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal, Taruna Remaja Politeknik Alih Usaha Perikanan, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, NRP 562051 13264. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan sebuah ide peluang bisnis saya, yang mana tugas ini ialah tugas salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester 2 mata kuliah kewirausahaan. Adapun bentuk tugas ini ialah tugas kelompok, yang mana kami beranggotakan 3 orang, yang 2 orang lagi ada Taruni Sri Wahyuni dan Taruna Rehan Febrian. Dan kami berasal dari satu wilayah yang sama, regional Sumatera Barat. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada substansi dari sebuah ide peluang bisnis kami, yang mana kami beri nama ialah Andalas Marine Park. Adapun Andalas Marine Park ini ialah sebuah kawasan konservasi yang kaya akan potensi dan ekosistemnya, yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri dan dikelola baik, arif, teliti, dan terkoordinasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan mengedepankan aspek kelestarian, keberlanjutan, serta menunjang kesejahteraan masyarakat nantinya. Sebelum jauh mengenal Andalas Marine Park, kami akan menjelaskan bagaimana latar belakang yang menjadikan Andalas Marine Park menjadi pilihan kami untuk dijadikan sebuah peluang ide usaha. Yang pertama, geografi Sumatera Barat. Kita mengetahui Sumatera Barat memiliki garis pantai dan beberapa pulau-pulau kecil yang tentunya sangat berpotensi untuk dijadikan pariwisata. Yang kedua, ekologi dan lingkungan. Kami meriset beberapa kompetitor dengan usaha yang sama namun di lokasi yang berbeda. Mereka hanya mengedepankan bagaimana mereka memperoleh keuntungan tanpa memikirkan ekologi dan lingkungan yang ada di sekitar kawasan mereka. Nah, oleh sebab itu, kami hadir bukan hanya sekedar mencari keuntungan, namun juga merawat dan menjaga ekologi dan lingkungan yang ada di sekitar kawasan kami. Yang ketiga, ada sosial ekonomi masyarakat. Kami berharap impact dari usaha kami ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya. Kami menyediakan beberapa tempat untuk masyarakat untuk mengenalkan produk-produk mereka, UMKM mereka, sehingga mereka memanfaatkan keadaan tersebut dan meningkatkan kehidupan mereka serta memenuhi kehidupan mereka. Nah, dari ketiga indikator inilah Andalas Marine Park menjadi pilihan bagi kami. Tentunya apabila semua potensi ini dikelola dengan baik dan profesional, kami berharap tentunya impactnya kepada masyarakat dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya. Nah, selanjutnya kami memiliki fasilitas-fasilitas di perusahaan Andalas Marine Park. Yang pertama ada snorkeling dan diving, tentunya dengan instruktur yang profesional. Yang kedua ada penginapan. Penginapan ini kami integrasikan dengan kebudayaan Minangkabau, baik dari segi konstruktif bangunan ataupun desain interior di dalamnya. Yang ketiga ada wahana permainan, baik itu berupa jet ski, banana boat, dan lain sebagainya. Yang keempat ada toko souvenir, yang mana toko souvenir ini akan diisi oleh brand-brand UMKM masyarakat di sekitar. Yang kelima ada edukasi mangrove. Nah, edukasi mangrove ini bisa dijadikan sebuah metode pembelajaran bagi pelajar ataupun mahasiswa nantinya. Yang keenam ada paket travel yang berisi promo-promo menarik dan terjangkau yang akan diberikan kepada konsumen. Nah, selanjutnya untuk keberlanjutan usaha kami memiliki 2 metode analisis. Yang pertama analisis SWOT dan yang kedua yaitu analisis bisnis model kanvas. Baik, untuk yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana analisa SWOT dari perusahaan kami. Sesuai dengan namanya, SWOT dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada strength, yaitu berarti kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Andalas Marine Park ini ialah keindahan alam bahari yang asri, diproyeksikan dengan prinsip ekowisata, dan dibekali dengan fasilitas penunjang seperti wahana permainan, penginapan, restoran, dan lapak UMKM masyarakat. Yang kedua ada weakness, yang berarti kelemahan. Kelemahan dari perusahaan kami setelah kami analisis diantaranya kebersihan yang belum terjaga, fasilitas pendukung wisata masih minim, perlu adanya pengembangan.
Dan yang terakhir, promosi yang kurang efektif. Yang ketiga ada opportunity, yang berarti peluang. Peluang dari perusahaan kami yaitu perencanaan pengembangan Marine Park yang dibantu oleh pemerintah dan investor. Membangkitkan UMKM masyarakat yang ada di sekitar, membantu menaikkan pendapatan asli daerah, dan membantu promosi wisata daerah. Nah, yang keempat terakhir yaitu threat, yang artinya sebuah ancaman. Ancaman bagi perusahaan kami Andalas Marine Park tentunya karena kami bergerak di bidang pariwisata maritim. Ancaman yang kemungkinan terjadi seperti bencana alam. Adapun bencana alam yang dimaksud seperti gempa bumi ataupun tsunami. Itulah yang menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan kami. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode analisis yang kedua, yaitu metode analisis bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas memiliki 9 elemen. Dari ke-9 elemen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulik satu persatu. Yang pertama, customer segment. Adapun customer segment itu berarti target bagi perusahaan. Bagi Andalas Marine Park, targetnya ialah wisatawan asing dan wisatawan lokal, perusahaan, perguruan tinggi, dan pelajar. Yang kedua ada customer relationship, yaitu bagaimana suatu perusahaan membangun hubungan. Adapun poin yang kami maksud ialah kemudahan perizinan bagi komunitas dan UMKM, relasi dengan mitra kerja, pengarsipan program komunitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang selanjutnya ada channels, yang mana channels itu sendiri bagaimana kita menyampaikan produk yang kita miliki kepada konsumen. Poin yang kami maksud di sini ialah distribusi langsung dan melalui mitra kerja dan pemanfaatan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada value proposition, yaitu nilai lebih dari produk yang kita miliki. Adapun poin yang ingin saya sampaikan di sini ialah ekosistem yang beraneka ragam, panorama keindahan bawah laut dan pesisir, jarak tempuh relatif dekat, promo liburan terjangkau, penginapan serasa diintegrasikan dengan budaya alam Minangkabau, restoran dengan berbasis kedaerahan, penambahan fasilitas penunjang ekowisata. Yang selanjutnya ada key activities, yang mana key activities ini kegiatan utama yang dilakukan. Adapun poin yang kami maksud ialah pemeliharaan dan pemantauan ekosistem, pelayanan prima pada bidang pariwisata, dan promosi. Yang selanjutnya ada key resources, yang mana key resources ini sumber daya utama. Sumber daya utama yang perusahaan kami miliki ialah sumber daya alam, fasilitas pendukung ekowisata, sumber daya manusia, pengelola yang kompeten. Yang selanjutnya ada key partners, yang mana key partners ini ialah partner usaha Andalas Marine Park. Poin yang kami maksud ialah perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, pengusaha, baik itu travel, UMKM, dan lain sebagainya, polair, tokoh masyarakat, dan investor. Selanjutnya cost structure, yang berarti pembiayaan bagi suatu perusahaan. Adapun pembiayaan Andalas Marine Park yaitu pemeliharaan dan pengamanan ekosistem, operasional kantor, operasional restoran, operasional penginapan, kegiatan promosi, pemberdayaan masyarakat, biaya perbaikan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, dan investasi teknologi informasi. Nah, yang terakhir ada revenue stream, yang berarti sumber-sumber pendapatan. Adapun sumber pendapatan dari Andalas Marine Park ini ialah permohonan APBD, tarif masuk, donasi dan investasi, billboard, dan endowment fund. Baik, itulah dua metode yang kami gunakan guna menganalisis peluang usaha yang kami miliki.
Sebelum mengakhiri presentasi pada kali ini, saya mengutip pernyataan dari Jack Ma, yang mana pernyataan tersebut ialah, tersenyumlah pada semua orang yang menghinamu ketika kamu sedang berjuang membangun bisnismu, karena mereka akan bekerja untukmu suatu hari nanti. Saya Muhammad Iqbal, Taruna Remaja Politeknik Alih-Usaha Perikanan, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Salam sehat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.